Bab 19. Kebohongan tentang siapa yang harus disembah. Saya telah menyebutkan di bab sebelumnya bahwa pemimpin dunia yang baru akan menuntut penyembahan Anda. Ingat, ini akan menjadi pemimpin yang disukai banyak orang dan mereka ingin memujinya. Saya yakin Anda akan melihat pemujaan ini semakin terwujud seiring dengan perolehan kekuasaan dan pemujaan masyarakat. Para pemimpin sepanjang sejarah menuntut ibadah dari rakyatnya. Mereka telah membangun patung diri mereka sendiri dalam jumlah besar. Mereka telah menetapkan hari libur nasional untuk menghormati diri mereka sendiri. Mereka meminta foto mereka dipajang di rumah subjeknya. Mereka telah memasang gambar mereka pada mata uang. Mereka menghukum orang yang mengatakan hal buruk tentang mereka. Di gereja-gereja, mereka menggantikan Yesus di kayu salib dengan gambar diri mereka di kayu salib. Itu semua adalah bentuk ibadah. Jangan ikut serta dalam tindakan semacam ini. Tidak peduli betapa tidak berbahayanya tindakan tersebut menurut Anda. Jika Anda memberi setan 1 inci pun, dia akan mengambil 1 mil. Segera setelah Anda berpartisipasi dalam bentuk ibadah apapun, Anda akan mulai membenarkan untuk melakukan lebih banyak lagi. Sebelum Anda menyadarinya, Anda akan menyanyikan pujian kepada antikristus sama seperti orang lain. Di tengah masa kesengsaraan, pemimpin ini akan menunjukkan sifat aslinya. Ingatlah bahwa masa kesengsaraan berlangsung selama 7 tahun dan dimulai saat pemimpin ini menegaskan perjanjian damai dengan Israel. Jadi, 3,5 tahun setelah perjanjian itu dimulai, Anda akan melihat tuntutannya untuk beribadah semakin meningkat. Dalam ayat ini, antikristus adalah yang membuat perjanjian. Dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, dia akan menghentikan pengorbanan dan persembahan. Di sayap kekejian akan datang orang yang membuat kehancuran. Daniel 9:27. Pada saat ini, kuil ketiga di Yerusalem akan dibangun. Kuil ini adalah tempat orang Yahudi beribadah kepada Tuhan dan melakukan pengorbanan hewan untuk menebus dosa mereka. Soalnya mereka masih dibutakan oleh musuh juga. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah Mesias dan bahwa Dia telah mati karena dosa mereka. Jadi mereka bersedia mengikuti antikristus karena perjanjian perdamaiannya akan memungkinkan mereka membangun kuil ini. Antikristus akan memasuki kuil itu, melakukan sesuatu yang menajiskan kuil tersebut, menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan menuntut penyembahan Anda. Dalam ayat-ayat ini, antikristus adalah rajanya. Pasukan akan berdiri di pihaknya, dan mereka akan menajiskan tempat suci, bahkan benteng, dan akan merampas korban bakaran yang terus-menerus. Kemudian mereka akan mendirikan kekejian yang membinasakan. Raja akan melakukan sesuai keinginannya. Dia akan meninggikan dirinya sendiri dan mengagungkan dirinya di atas segala Allah dan akan mengatakan hal-hal yang ajaib melawan Allah segala Allah. Dia akan makmur sampai kemarahannya tercapai. Fatau apa yang ditentukan akan dilakukan. Daniel 11:31-36. Alkitab memberitahu kita bahwa antikristus mampu meyakinkan banyak orang untuk menyembahnya, bukan karena dia adalah pemimpin yang terampil atau pembicara yang baik, tetapi karena tanda-tanda dan keajaiban. Dia mendapatkan kekuatan ini dari setan. Dia akan berusaha meyakinkan Anda bahwa dia sebenarnya adalah Yesus. Dia akan melakukan ini dengan cara membangkitkan dirinya dari kematian setelah dia mengalami kecelakaan yang mengerikan. Saya tahu ini gila. Tapi ini akan terjadi karena Tuhan sudah memberitahu kita sebelumnya. Ingatlah bahwa nabi palsu adalah binatang lainnya dan setan adalah naganya. Dikatakan bahwa nabi palsu menipu manusia karena tanda-tanda yang mampu dia lakukan. Kemudian disebutkan dia mengajak semua orang untuk menyembah Dajjal yang luka fatalnya telah sembuh. Antikristus memiliki luka pedang dan hidup. Dalam ayat ini, antikristus adalah binatang pertama dan binatang buas. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dia mempunyai 2 tanduk seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dia menjalankan seluruh wewenang binatang pertama di hadapannya. Dia membuat bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah disembuhkan. Dia mengadakan mukjizat-mukjizat besar, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di hadapan manusia. Dia menipu umatku yang tinggal di bumi karena tanda-tanda yang dianugerahkan kepadanya untuk dilakukan di hadapan binatang itu, dengan mengatakan kepada mereka yang tinggal di bumi agar mereka membuat patung binatang yang tertusuk pedang dan masih hidup.
Dia diberikan untuk memberikan nafas kepada patung binatang itu, agar patung binatang itu berbicara dan menyebabkan banyak orang yang tidak mau menyembah patung binatang itu dibunuh. Wahyu 13, 11-15. Ayat ini berbicara tentang antikristus yang merupakan binatang buas. Perhatikan kepalanya tampaknya terluka parah. Artinya orang-orang mengira dia sudah mati. Lukanya telah sembuh dan seluruh dunia takjub karenanya. Ini adalah salah satu tanda yang telah saya bicarakan. Saya yakin ini akan terlihat dapat dipercaya. Lihat saja apa adanya. Sebuah penipuan yang mencoba meyakinkan Anda bahwa dia pantas untuk dipuja. Salah satu kepalanya tampak seperti terluka parah. Luka fatalnya telah sembuh, dan seluruh bumi terkagum-kagum melihat binatang itu. Wahyu 13, 3. Nah, inilah gambaran menarik tentang Dajjal dan luka yang didapatnya. Dia akan mendapat luka akibat pedang, lengannya layu, dan mata kanannya akan buta. Dalam ayat-ayat ini, Antikristus adalah gembala yang tidak berharga. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan seorang gembala di negeri ini yang tidak akan mengunjungi yang terputus, yang tidak akan mencari yang tercerai-berai, yang tidak akan menyembuhkan yang rusak, dan yang sehat tidak akan memberi makan. Tetapi dia akan memakan daging domba yang gemuk itu, dan akan merobek-robek kukunya. Celakalah gembala yang tidak berguna dan meninggalkan kawanannya. Pedang itu akan berada di lengannya dan di mata kanannya. Lengannya akan layu seluruhnya, dan mata kanannya akan buta total. Zakharia 11, 16-17. Anda harus tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup dan mati, bukan setan. Apapun yang Anda lihat terjadi pada pemimpin dunia ini, kenyataannya dia tidak membangkitkan dirinya sendiri dari kematian. Dia menipumu. Dia adalah seorang pesulap ulung. Pemimpin dunia ini bukanlah Yesus dan bukan Tuhan. Tuhan memberikan kematian dan kehidupan. Dia membawa sebagian orang ke dalam kubur, tetapi membangkitkan sebagian yang lain. 1 Samuel 2, 6 terjemahan hidup baru. Hanya ada satu yang layak disembah, dan itulah Tuhan. Anak domba itu adalah Yesus. Dan malaikat itu berkata kepadaku, tulislah ini, berbahagialah orang yang diundang ke pesta pernikahan anak domba. Dan dia menambahkan, ini adalah kata-kata benar yang datang dari Tuhan. Lalu aku tersungkur di kakinya untuk menyembahnya. Namun dia berkata, tidak, jangan sembah aku. Aku adalah hamba Tuhan, sama seperti kamu dan saudara-saudaramu yang bersaksi tentang iman mereka kepada Yesus. Sembahlah hanya Tuhan. Sebab hakikat nubuatan adalah memberikan kesaksian yang jelas tentang Yesus. Wahyu 19, 9-10 terjemahan hidup baru.